Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita melaksanakan PJJ Matematika lagi dengan bab pola bilangan kelas 8. Di PJJ kali ini, di pertemuan yang ketiga, kita masih membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Di sini, di video kali ini, kita akan membahas beberapa soal latihan yang kemarin sudah dikerjakan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu bagaimana cara menentukan suku U ke N pada barisan aritmatika dan bagaimana menentukan deret aritmatika. Nah, untuk perbedaannya di menentukan suku ke N. Nah, di sini menentukan suku ke N, cara yang digunakan adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Sedangkan untuk menentukan deret, apa itu deret? Deret itu kemarin jumlah ya. Jadi kemarin itu ada beberapa latihan yang salah karena yang ditanyakan itu adalah jumlah, bukan suku ke N. Jumlah atau deret. Nah, untuk menentukan deret aritmatika, kita gunakannya SN. SN sama dengan N per 2, A ditambah UN, atau SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N min 1B. Kita coba bahas soal yang kemarin sudah dikerjakan ya. Soal nomor 1, mengenai menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Diketahui barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah suku ke-15 dari barisan tersebut. Kita tulis dulu di sini ya. Barisannya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, kita cari dulu A-nya. A adalah suku pertama. Suku pertamanya di sini adalah 2. A-nya sama dengan 2. B. B-nya berapa? Kita lihat selisihnya antara 2 dan 4, atau bisa 4 dikurang 2. B-nya adalah 2. A sudah tahu 2, B-nya 2. Yang dicari adalah U15. Nah, U15. Maka U15, N-nya ini adalah 15. Ya, N-nya adalah 5. Kita masukin ke dalam rumusnya. UN sama dengan A ditambah N min 1B. U15, karena yang ditanya adalah urutan ke-15. A-nya 2 ditambah N. Berapa N-nya di sini? 15. N-nya adalah 15 dikurang 1B. B-nya 2. U15 sama dengan 2 ditambah. Kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. 15 dikurang 1. 14 dikalikan 2. Nah, tambah dengan kali, yang dikerjakan yang kali dulu. 2 ditambah. Nih, 14 dikali 2. 28. Maka urutan ke-15 adalah 30. Soal nomor 2, masih menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Rumusnya masih sama, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Suku ke-52, oh yang ditanya suku ke-52. Dari barisan bilangan 63, 56, 49, 42, 35, dan seterusnya. Jika diperhatikan, barisan ini selalu berkurang atau menurun. Nah, kalau menurun seperti ini, B-nya bernilai negatif. Kita tentukan A-nya dulu. A sama dengan suku yang pertama. Suku yang pertama. Nih, suku yang pertama. 63. B, bedanya. Kita kurangi aja ya. 56 dikurangi 63. Nah, B-nya nilainya negatif nih. Negatif berapa?
negatif 7 ya. Jadi B-nya bernilai negatif 7. Yang ditanya adalah urutan 52. N-nya 52 ya. Sesuai dengan ini, urutan keberapa yang ditanya. Yuk, kita masukin rumusnya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Urutan 52 sama dengan A. A-nya berapa? 63 ditambah N kurang 1. Nih N-nya ya, 52 ya. 52 dikurang 1 dikali negatif 7. 63 ditambah 52 kurang 1. 51 dikali min 7. Nah, ini dikerjakan lebih dulu nih. Ya, negatif perkaliannya. 63 ditambah negatif 357. Hasilnya sama dengan negatif 294. Lanjut soal yang ketiga. Masih menentukan suku ke N. UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Diketahui barisan 5, 14, 23, 32. Maka suku ke-40 adalah, kita tulis dulu barisannya. 5, 14, 23, 32, dan seterusnya. A-nya berapa bilangan pertama? 5. B-nya berapa? Kurang aja ya. 14 dikurang 5. Sama dengan 9. B-nya 9. Yang ditanya adalah urutan ke-40. Berarti N-nya sama dengan 40. Yuk, masukin ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Urutan 40 sama dengan A. A-nya berapa? 5 ditambah 40 dikurang 1 B. B-nya 9. 5 ditambah 39 dikali 9 sama dengan 5 ditambah 351. Jadi hasil akhirnya adalah 356. Selanjutnya nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita baca dulu soalnya ya. Diketahui suatu deret aritmatika 3, 8, 13, 8, dan seterusnya. Jumlah. Nah, di sini bacanya jumlah. Jumlah 15 suku pertama dari barisan tersebut adalah. Jadi yang ditanyakan adalah jumlah, bukan urutan ke-15. Nah, jadi kalau jumlah gimana? 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 18 ditambah seterusnya sampai 15 suku. Nah, ini agak sulit nih. Nah, kalau yang ditanya jumlah, maka kita bisa gunakan rumus SN. Ya, SN ini gunakannya. Karena yang ditanyakan adalah jumlah. Sama, kita tentukan dulu A-nya. A-nya berapa? 3. B-nya 8 dikurang 3. Bedanya adalah 5. Yang ditanya jumlah 15. Nah, berarti S15. N-nya adalah 15. Mau pakai rumus yang mana? Nah, yang pertama dulu nih, misalnya A-nya sudah diketahui, tapi UN-nya belum diketahui. Wah, coba kita lihat rumus yang kedua. N-nya sudah diketahui, A-nya sudah diketahui, B-nya juga sudah diketahui. Jadi,
Ibu arahkan untuk menggunakan rumus yang kedua. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1B. N per 2, N-nya adalah 15. 15 per 2 dikali 2 kali A. A-nya 3 ditambah 15 dikurang 1 B. B-nya berapa? 5. 15 dibagi 2. Oh, hasilnya pecahan, Bu. Nah, tulis aja dulu 15 per 2. Siapa tahu nanti bisa dikalikan. 2 dikali 3, 6. Ditambah 14 dikali 5. Kerjakan dulu nih, yang ininya nih. 14 kali 5-nya dulu. 15 per 2 dikalikan 6 ditambah 70. Sama dengan 15 per 2 dikalikan dengan 76. Nah, ini kan bisa dicoret nih. 2 dengan 76 sama-sama dibagi 2. 38. 38. Jadi hasil akhirnya adalah 570. Nah, jadi bukan urutan ya, yang ditanya adalah jumlah. Selanjutnya soal nomor 5. Menentukan deret aritmatika. Masih menentukan deret aritmatika. Jumlah 6 suku pertama dari barisan bilangan berikut adalah 6 suku pertama. Ya. 6 suku pertama. Kita tulis dulu bilangannya berapa aja di sini. 63, 56, 49, 42, 35, dan seterusnya. Kita jumlah ya. Dicari dulu A-nya. Nah, di sini jumlah yang ditanya. Nah, masih menggunakan SN. Jadi kalau yang ditanya jumlah, kita gunakan SN, bukan UN. Kalau UN itu urutan. A-nya berapa? 63. B-nya berapa? 56 dikurang 63 sama dengan negatif 7. Yang ditanya adalah jumlah 6 suku pertama. Rumusnya masih pakai rumus yang kedua ya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1B. N per 2, N-nya adalah 6. Nah, 6 per 2 dikali 2A, A-nya 63. Ditambah 6 dikurang 1, B. B-nya negatif 7. Hati-hati, negatif 7. 6 dibagi 2, oh bisa langsung aja dibagi. 6 dibagi 2, 3. 2 dikali 63, 126. Ditambah, kurangin dulu, 5 dikali negatif 7. Kurangin. 3 dikali 126 ditambah negatif 35. 3 dikali 126 dikurang 35. 91. Kalikan ya. 3 dikali 91, 273. Jadi, jumlah 6 suku pertama dari barisan tersebut adalah 273. Selanjutnya, di sini ada contoh soal berupa soal cerita. Pada sebuah ruangan tersedia beberapa kursi. Baris paling depan tersedia 15 kursi, dan baris belakangnya selalu tersedia 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jika dalam ruangan tersebut tersedia 12 baris, tentukan banyak kursi pada ruangan tersebut. Gedung pertunjukan biasanya kan
jumlah kursi yang di depan terus dengan yang di belakangnya itu berbeda ya. Jadi bentuknya tuh kayak segitiga gitu. Jadi dia lebih banyak. Nah, ini di sini ternyata menggunakan pola aritmatika. Nah, di sini paling depan kursinya 15. Kemudian baris belakangnya tersedia 3 kursi lebih banyak. 3 kursi lebih banyak berarti 15 ditambah 3 aja nih. 18 ditambah 3 lagi 21, bertambah 3 lagi 24 dan seterusnya. Tersedia 12 baris, berarti ini sampai dengan suku ke-12. Nah, di sini di soal cerita ini kita sudah bisa menentukan nilai A. A-nya ini adalah suku yang pertama, yaitu kursi yang tersedia di baris paling depan. Ada 15 kursi. Bedanya berapa? Nah, bedanya di setiap baris tersedia 3 kursi lebih banyak. Berarti bedanya adalah 3. Bedanya adalah 3. Ya. Yang ditanyakan jumlah. Nah, ini tentukan banyak kursi. Banyak kursi berarti jumlah ya. Jumlah seluruhnya. Jumlah berapa baris? 12. Karena tersedia 12 baris. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1B. S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2 kali 15 ditambah N-nya 12 dikurang 1 dikali 3. 12 dibagi 2, 6 ya. 2 kali 15, 30. Ditambah 11 dikali 3. 6, 30 ditambah 33. 6 dikalikan 63. Jadi banyaknya kursi yang tersedia di ruangan tersebut adalah 378 kursi. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-10 adalah 30 dan suku ke-20 adalah 50. Tentukan beda suku pertama dan rumus suku ke N. Jadi kalau biasanya kita ketahui A-nya dulu, B-nya dulu, baru mencari UN-nya. Sekarang UN-nya sudah tahu, tapi bedanya belum tahu. Kita cari beda suku pertama dan rumusnya. Kita tulis dulu ya. UN supaya lebih ingat. A ditambah N kurang 1 B. Di sini yang diketahui suku ke 10, berarti U10. U10 sama dengan A. A-nya udah tahu belum? Belum. Ini aja A ditambah N kurang 1. N-nya 10 ya. N-nya 10 ini ya. 10 dikurang 1, 9. 9B sama dengan, berapa nilainya? 30. U20-nya berapa? Sama. A-nya belum tahu ya. Ditambah 20 dikurang 1, 19. B sama dengan 50. Nah, di sini ada cara yang namanya eliminasi. Kita kurangin ya. U20 dikurangin U10. U20-nya berapa? A ditambah 19. B sama dengan 50. U10-nya A ditambah 9B sama dengan 30. Kita kurangi. Dari depan dulu. A dikurang A, 0 ya, habis. 19B dikurang 9B. 19B dikurang 9B sama dengan 10B. 50 dikurang 30 sama dengan 20. Berarti B-nya berapa?
B-nya sama dengan 20 dibagi 10 ya. 20 dibagi 10. Jadi B-nya adalah 2. Nah, ini kita sudah temukan nih B-nya. B-nya adalah 2. Selanjutnya yang kita cari suku yang pertama. Suku yang pertama kita bisa gunakan metode substitusi. Di sini ya, substitusi. U10 boleh pakai U10 atau U20 bebas. A ditambah 9B sama dengan 30. Ini A-nya belum tahu ya. A ditambah 9 dikali. Nah, B-nya udah tahu nih. B-nya adalah 2 sama dengan 30. A ditambah 18 sama dengan 30. Kurangin ya. A sama dengan 30 dikurangin 18. A sama dengan 2 sama dengan 12. B-nya sama dengan 2. Dicari lagi rumus suku ke N. Rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. 12 ditambah N dikurang 1 kali 2 sama dengan 12 ditambah, kalikan nih, 2N dikurang 2 sama dengan 2N ditambah 12 dikurang 2. Nah, ini bisa kita kurangin. Sama dengan 2N ditambah 10. Jadi rumus UN-nya adalah 2N ditambah 10. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.